Dalam wadah, masukkan 250 gram tepung terigu serbaguna, 125 gram tepung beras, 250 gram gula pasir. Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja. Tambahkan kurang lebih 400 ml air kelapa hangat ya. Jadi air kelapa saya rebus sampai hangat saja. Air kelapa jangan kepanasan ya. Masukkan air kelapa bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Setelah semua air kelapa dimasukkan, kemudian aduk-aduk selama kurang lebih 3 menit sampai adonannya mengeluarkan gelembung. Tutup adonan selama kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan, kemudian saya aduk-aduk kembali agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah dan adonannya mengeluarkan gelembung-gelembung, agar nanti kue cucurnya berserat lembut dan berserat cantik. Adonan tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya. Adonan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang satu bagian nanti saya berikan pasta pandan, yang sebagian lagi saya biarkan putih. Untuk warna bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Cetakan saya memakai yang berbentuk seperti ini ya. Kemudian masukkan adonannya. Masukkan adonan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk minyak jangan terlalu panas, jangan juga kurang panas karena nanti adonannya tidak berserat. Gunakanlah api sedang cenderung kecil saja. Siram-siram bagian tengah adonannya agar nanti matang sempurna. Tusuk-tusuk bagian tengah kue cucur menggunakan tusuk sate untuk mematangkan bagian tengah. Setelah dirasa matang, kemudian angkat kue cucurnya dan tiriskan dengan cara dimiringkan ya, agar minyaknya turun dari kue cucurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kue cucurnya sudah terlihat lembut dan tidak keras. Rasa gurih manisnya juga sudah pas. Masak 450 ml air.
Tambahkan 1-2 lembar daun pandan, 3/4 sendok teh garam, 2 saset santan instan kemasan kecil, boleh juga pakai 1 saja ya. Masak sambil diaduk-aduk terus agar santannya tidak pecah. Untuk santan bisa juga memakai santan segar dari perasan kelapa sendiri sebanyak setengah butir. Dan jangan lupa kulit kelapa bagian coklatnya dibuang agar santannya bersih. Rebus santan sampai mendidih, kemudian matikan apinya. 150 gram gula pasir, 200 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu serbaguna, 1 sendok makan tepung maizena. Aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Lalu tambahkan santannya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Santan setelah mendidih tadi saya biarkan selama kurang lebih 10-15 menit sampai suhu panasnya agak berkurang. Jadi jangan dimasukkan saat setelah mendidih agar nanti adonannya tidak keburu matang. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, dan jika dirasa videonya bermanfaat boleh dibagikan ke teman sosial media kalian. Aduk-aduk adonan sampai licin atau tidak ada adonan yang bergerindil. Kocok lepas 1 butir telur, kemudian masukkan ke dalam adonan. Untuk telur bisa juga tidak pakai dan diganti dengan kurang lebih 50-75 ml santan. Saring adonan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Ambil secukupnya adonan, ini nanti saya kasih pewarna merah ya. Untuk pewarna bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan cetakan terlebih dahulu menggunakan api sedang agar nanti cetakannya sudah benar-benar panas saat adonan sudah siap untuk dicetak. Saat menuang adonan, cetakan harus benar-benar panas ya. Meskipun harus benar-benar panas, tidak boleh juga terlalu berasap mengepul lama dan kepanasan nanti sebelum berlubang-lubang berserat maka adonan sudah terlebih dahulu matang. Jadi untuk api bisa disesuaikan dengan kompor masing-masing. Lalu tambahkan adonan yang sudah diberi pewarna makanan tadi. Saat mencetak adonan jangan langsung dicetak begitu saja ya. Jadi kita tes, kita cetak 1 lubang dulu. Jika apinya sudah pas baru semua lubang kita isi. Jadi biar tidak terjadi kegagalan dan membuang adonan percuma. Saat dicetak, jika adonan keluar gelembung-gelembung di bagian tengah, itu tandanya kue bikang sudah berhasil dan berserat. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Dari awal sampai nanti akhir mencetak apinya tetap sama ya. Tapi jika menggunakan cetakan yang tidak sebegitu tebal seperti punya saya, maka setelah berlubang-lubang apinya boleh agak dikecilkan biar nanti bawahnya tidak gosong.
Setelah dirasa berlubang-lubang menjelang matang, boleh juga ditutup sebentar ya untuk mempercepat kematangan kue bingkang. Setelah itu kue bingkang siap untuk dicungkil. Bagian atasnya sudah kering ya, itu tandanya sudah matang. Lihat hasilnya, sudah terlihat berserat cantik kan? Dan juga sudah terasa sangat lembut kuenya saat dicungkil. Setelah diangkat, taruh kue bingkang di atas daun pisang. Setelah itu ditutup juga dengan daun pisang agar nanti hasil kue bingkangnya tidak kering dan tetap lembut serta berbau harum dari daun pisangnya. Hasilnya benar-benar lembut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, tidak alot, manisnya sudah pas, gurihnya juga pas, benar-benar mantap. Panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih. Kemudian kukus beras ketan seberat 500 gram yang telah dicuci bersih dan direndam selama kurang lebih 2 jam. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan lalu kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang atau sampai beras ketannya setengah matang. Untuk bahan lainnya adalah 200 ml santan encer, ini nanti untuk mengaron ketan. Kemudian jus pandan sebanyak kurang lebih 210 ml. Santan kental sebanyak 200 ml. Gula pasir 300 gram dan 1 sendok teh garam. Yang ini bahan untuk air gulanya. Untuk jus pandannya saya memblender 10 lembar daun pandan yang saya tambahkan air kemudian disaring. Rebus santan encer sambil diaduk-aduk menggunakan api kecil agar santannya tidak pecah. Rebus sampai santan mendidih. Setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit, kemudian angkat untuk beras ketannya. Siram beras ketan dengan menggunakan santan yang telah direbus tadi. Santan dalam keadaan masih panas. Lalu aduk-aduk santan dan beras ketan sampai tercampur dengan rata dan santan meresap ke dalam beras ketan. Saat mengaron ketan, didihkan lagi air pada pengukus dan jangan lupa tambahkan lagi airnya agar nanti tidak kehabisan saat untuk mengukus beras ketan. Kukus lagi beras ketan selama kurang lebih 25 menit atau sampai beras ketan menjadi matang dan tanak. Jika beras ketan diaduk sudah tidak lengket, itu tandanya beras ketan sudah tanak, kemudian matikan kompornya. Sekarang kita masak untuk air gulanya. Campur semua bahan, lalu masak sampai mengental.
Gunakan api kecil dan tentunya harus diaduk-aduk terus agar santannya nanti tidak pecah. Santan saya menggunakan 200 ml santan kara yang saya tambahkan dengan jus pandan karena saya ingin lebih praktis. Bisa juga menggunakan santan perasan dari kelapa. Semua tergantung selera masing-masing. Karena warna asli daun pandan kurang begitu cerah atau pudar, maka saya tambahkan pewarna hijau makanan sedikit saja. Boleh tidak pakai jika tidak suka. Aduk-aduk air gula sampai benar-benar kental atau tua istilah Jawanya, agar nanti saat memasukkan beras ketan tidak perlu lama-lama mengaduk dan wajik cepat matang serta tidak mudah basi. Setelah air gula benar-benar sudah tua dan terdengar bunyi krecek-krecek, lalu masukkan untuk beras ketannya tadi. Masukkan beras ketan sambil diaduk-aduk. Gunakan api kecil saja ya saat memasak wajik agar nanti benar-benar tanak dan tidak gosong. Jika saat memasukkan beras ketan air gula sudah benar-benar mengental dan tua, maka beras ketan cepat mengental dan wajik juga cepat matang, jadi tentunya akan hemat tenaga. Setelah diaduk beberapa saat dan adonan sudah terasa berat diaduk dan sudah mengental, itu tandanya wajik sudah matang. Kemudian matikan kompornya, lalu angkat untuk kue wajik. Masukkan kue wajik ke dalam loyang. Saya memakai loyang ukuran 18x18 yang sudah saya alasi dengan daun pisang dan saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Masya Allah, bau harum pandannya betul-betul menggoda banget. Setelah semua beras ketan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian padatkan untuk kue wajiknya selagi masih panas. Kemudian diamkan kue wajiknya sampai benar-benar dingin dan padat. Lebih baik lagi didiamkan selama semalaman. Sebelum dikeluarkan dari loyang, jangan lupa sisir untuk pinggiran loyangnya agar nanti mudah untuk dilepaskan. Potong kue wajik sesuai selera untuk bentuk dan tebal tipisnya kue wajik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar padat tapi lembut, tidak keras dan juga tidak lembek, benar-benar pas dan sangat legit. 2,5 gelas tepung beras, saya memakai gelas belimbing. 1/4 gelas tepung tapioka, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam,
2 gelas gula pasir. Jika suka lebih manis bisa memakai 2,5 gelas atau 3 gelas. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dulu. 1000 ml santan, saya memakai santan instan kara 200 ml, saya tambahkan air sebanyak 800 ml. Air saya memakai air minum ya, jadi santannya tidak saya rebus terlebih dahulu. Santan bisa juga direbus terlebih dahulu dengan daun pandan. Campur santan sedikit-sedikit lalu aduk-aduk. Santan bisa juga memakai perasan kelapa sendiri yang tentunya dibuang kulit coklatnya agar santannya bersih. Santan tentunya direbus sampai mendidih kemudian didinginkan terlebih dahulu. Untuk vanili bubuk, garam, dan gula pasir bisa juga dididihkan bersamaan dengan santan sampai gulanya larut, jadi nanti juga lebih mudah untuk mencampurnya. Semua dikembalikan ke selera masing-masing. Aduk-aduk adonan dan santan sampai tidak ada yang bergerindil atau adonannya menjadi licin. Setelah adonannya licin, lalu masukkan semua sisa santannya. Aduk kembali sampai tercampur rata setelah semua santan dimasukkan. Saring adonan untuk memastikan adonannya sudah benar-benar licin. Bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Satu bagian saya berikan perasa mocha. Untuk perasa bisa juga diganti dengan pewarna kesukaan atau bisa juga diganti dengan pasta coklat atau coklat bubuk. Ini tadi tiap bagiannya terdiri dari 4,5 gelas. Olesi loyang dengan minyak goreng. Loyang saya memakai ukuran 18 x 18. Pengukus sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai airnya mendidih, kemudian kukus loyangnya selama kurang lebih 5 menit agar nanti mudah untuk melepas kue lapisnya atau agar tidak lengket. Ambil setengah gelas adonan putih kemudian tuang ke dalam loyangnya. Untuk tingkat ketebalan kue lapis bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika ingin lebih tebal, bisa dituang sebanyak 3/4 sampai 1 gelas. Kukus selama kurang lebih 4 menit. Jika adonannya agak tebal, maka dikukus selama kurang lebih 5 menit ya. Tandanya sudah matang, jika adonan disentuh, maka adonan tidak lembek atau jika memakai jari, adonan tidak lengket di jari. Kemudian tuang lagi untuk adonan mochanya sebanyak setengah gelas. Kukus lagi selama kurang lebih 4 menit. Tuang lagi adonan putihnya. Lakukan cara yang sama berulang-ulang sampai adonannya habis. Untuk adonan yang terakhir, kukus selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit dikukus, kemudian angkat dan dinginkan kue lapisnya sampai benar-benar dingin atau menjadi set. Jangan dituang saat masih panas ya, nanti kue lapisnya akan hancur. Setelah benar-benar dingin, sisir pinggiran kue lapis, kemudian keluarkan dari loyangnya. Potong kue lapis sesuai dengan selera. Ini saya potong menjadi 3 lajur dan nanti per lajurnya saya potong menjadi 9 bagian. Boleh juga dipotong sebanyak 8 bagian ya.
Semua dikembalikan ke selera masing-masing untuk tingkat ketebalan atau ketipisan kue lapisnya. Ini hasilnya ya, berlapisnya sudah terlihat cantik. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah pas untuk gurih, manis, dan legitnya kue lapisnya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.